Hai, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau setiap kata dalam sebuah kalimat itu punya peran khusus? Betul banget, mirip kayak para pemain di sebuah tim. Setiap kata punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nih, coba deh lihat kalimat ini. Wow, anjing kecil itu makan dengan cepat. Kelihatannya simpel ya kan? Tapi di balik kalimat yang sederhana ini sebenarnya ada sebuah sistem yang keren banget. Dan hari ini kita akan pecahkan kodenya bersama-sama, kata per kata. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kata-kata ini tahu tugas mereka masing-masing? Apa sih yang bikin anjing jadi pemeran utamanya? Dan dengan cepat jadi penjelas aksinya? Nah, inilah misteri yang akan kita ungkap sekarang. Tenang aja, kita udah punya peta perjalanannya kok. Kita akan mulai dari 8 kategori dasar, lalu kita masuk ke komponen intinya, lanjut ke kata-kata yang bikin kalimat jadi lebih berwarna, terus kita lihat perekatnya, dan terakhir kita bakal lihat kenapa semua ini penting banget buat kamu. Oke, kita mulai dari konsep utamanya. Anggap aja kelas kata atau parts of speech ini kayak deskripsi pekerjaan buat setiap kata dalam bahasa Inggris. Jadi, setiap kata itu punya tugas yang jelas dan gak bakal tertukar. Secara formal, definisinya begini. Sebuah sistem buat ngelompokkan kata. Kenapa ini penting? Karena kalau kamu paham ini, kamu nggak cuma bisa bikin kalimat yang benar, tapi kamu juga bisa ngertiin kalimat ke orang lain dengan jauh lebih gampang. Ini fondasinya. Nah, ini dia. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini tuh kayak kunci masternya, contekan buat memahami hampir semua kalimat dalam bahasa Inggris. Ada 8 pekerjaan utama, dan sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang paling dasar. Setiap bangunan pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, di dalam kalimat, fondasinya itu adalah noun, atau kata benda, siapa atau apa yang kita bicarakan, dan verb atau kata kerja, aksi apa yang terjadi. Hampir semua kalimat, sesimpel apapun, pasti punya dua ini. Jadi, noun itu apaan sih? Gampangnya gini, noun itu adalah sebuah nama. Bisa nama buat sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh, kayak meja atau kucing, tapi bisa juga buat sesuatu yang cuma ada di pikiran kita, kayak cinta atau keberanian. Noun itu punya dua jenis utama. Di sebelah kiri ada common noun. Ini sifatnya umum. Kalau saya bilang sebuah kota, kamu mungkin bingung kota yang mana. Tapi di kanan ada proper noun. Ini spesifik banget, London. Nah, poin paling pentingnya, proper noun itu selalu diawali huruf kapital, wajib. Oke, sekarang kita bahas mesin penggerak dalam kalimat, verb alias kata kerja. Verb inilah yang ngasih tahu kita apa yang lagi terjadi. Tanpa verb, sebuah kalimat itu ibarat mobil tanpa mesin, cuma pajangan, gak bisa jalan kemana-mana. Nah, kata kerja ini juga ada jenisnya. Di kiri, transitive verb itu butuh objek. Dia makan apa? Jawabannya, tofu. Aksinya dilempar ke si tofu. Sementara di kanan, intransitive verb itu mandiri, nggak butuh objek. Dia tiba. Udah, titik. Aksinya selesai di situ. Oke, fondasi noun dan verb kita udah kokoh. Sekarang, saatnya kita dekorasi kalimat kita biar jadi lebih hidup, lebih detail, dan lebih menarik. Nah, disinilah tugasnya adjektif dan adverb. Adjektif atau kata sifat punya satu tugas yang sangat fokus, menjelaskan kata benda. Kata ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak, warnanya apa, ukurannya gimana, atau yang mana orangnya. Jadi bukan cuma rumah, tapi rumah besar yang biru. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Adjektif bisa mendeskripsikan penampilan, misalnya beautiful. Bisa juga ukuran, seperti sesuatu yang big. Bahkan bisa menjelaskan emosi atau keadaan, kayak angry atau sleepy. Banyak banget kan variasinya? Nah, kalau adjektif tadi tugasnya untuk noun, adverb ini tugasnya untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb lainnya. Gampangnya, dia ngasih detail ke aksinya. Oh ya, banyak adverb berakhiran li, kayak quickly atau slowly. Tapi nggak semuanya ya. Adverb ini bisa ngasih kita berbagai macam info. Gimana caranya sesuatu dilakukan? Quickly, dengan cepat. Kapan kejadiannya? Yesterday, kemarin. Di mana lokasinya? There, di sana. Atau bahkan seberapa intens? Very, sangat. Kita udah punya balok-balok pembangunnya, yaitu noun dan verb. Kita juga udah punya cat dan dekorasinya, yaitu adjektif dan adverb. Sekarang,
Kita butuh lem buat nyatuin semuanya, jadi satu kalimat yang utuh. Ada dua jenis lem utama di sini. Pertama, prepositions atau kata depan. Ini nunjukin hubungan posisi, tempat, atau waktu. Kayak buku di atas meja. Kedua, conjunctions atau kata hubung. Ini tugasnya nyambungin ide. Kayak saya suka kopi, tapi dia suka teh. Terkadang kita nggak butuh kalimat panjang buat ngungkapin perasaan. Kita cuma butuh ledakan emosi singkat. Nah, inilah tugasnya interjection atau kata seru. Contohnya, ouch pas kita kaget atau kesakitan. Interjection juga bisa buat hal-hal yang positif loh. Kayak, hey, sapaan singkat dan ramah yang kita semua pakai setiap hari. Simple tapi efektif. Satu contoh terakhir yang seru, ups, kata yang pas banget buat momen-momen saat kita nggak sengaja bikin kesalahan kecil. Jadi, setelah kita bedah semua ini, terus kenapa? Apa gunanya? Well, pengetahuan ini bukan sekedar teori tata bahasa yang membosankan. Ini adalah kekuatan super baru yang bakal mengubah cara kamu pakai dan ngertiin bahasa Inggris selamanya. Jadi, apa aja sih kekuatan super itu? Pertama, kamu sekarang bisa membangun kalimat yang lebih keren dan lebih akurat. Kedua, konsep-konsep rumit kayak tenses bakal jadi jauh lebih masuk akal. Ketiga, kamu bakal lebih percaya diri pas baca teks bahasa Inggris. Dan yang terpenting, kamu bisa ngungkapin idemu dengan lebih jelas dan powerful. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih kamu pertanyaan ini. Kamu sekarang udah tahu semua balok penyusun kalimat. Kamu udah tahu job desk setiap kata. Pertanyaannya sekarang adalah, kalimat, cerita, atau mungkin ide hebat apa yang bakal kamu bangun dengan pengetahuan baru ini?